warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu sallama ala sayyidi sadat wal qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairul makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa amalil ummah wa fatir rahmat wa ashabihi nujumul ihtida wa masabil iqtida wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada ma hata bihi ilmullahi wa midadu kalimatillahi tammat amma ba'd. Ayyuhal aba akhwan mustami'in hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'asyiral hadirin rahiman wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita di dalam membahas tentang kitab Manhajus Shawi yang menjelaskan tentang masalah ilmu, amal, sifat takut, sifat wara dan sifat ikhlas. Masih di dalam pembahasan tentang bab ilmu. Dalam pembahasan bab ilmu ini menjelaskan tentang mujahadah, usaha dan kesungguhan untuk menuntut ilmu. Sampai di dalam pembahasan fi safar wa tirhal li talbil ilmi. Di dalam tuntutan, anjuran, perintah untuk kita berangkat keluar kota untuk menuntut ilmu. Sebagaimana qal Sayyidina Imam Syekhul Islam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih, berkata Imam Syekhul Islam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih, beliau mengatakan law lam takun fi tanaqquli min mawatini ila matin fa'idah lamma amara bihi Maula Ta'ala. Jika berpindah, hijrah, berangkat dari suatu kota ke kota lain itu tidak ada faedah, maka sudah pasti Allah tidak akan memerintahkan kita untuk berangkat. Lalu ketika beliau berkata seperti itu, ada yang bertanya, faqila lahu wa ma tanaqqul ma'mur bih, apakah berangkat berpindah dari suatu kota ke kota lain itu adalah ada suatu perintah Allah Subhanahu wa taala? Beliau katakan qal huwa madhkur fi qouli ta'ala, itu ada di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Alam takun ardullahi wasi'ata fatuhajjiru fiha, bukankah bumi Allah ini luas, kata Allah, fatuhajjiru fiha, maka hendaklah kalian hijrah dengan bumi yang luas ini. Ini kata ulama adalah perintah untuk kita hijrah, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Artinya perpindahan dari tempat ke tempat yang lain itu akan memberikan faedah, akan memberikan manfaat kepada kita. Salah satunya min asbab was'at rizki, dan salah satu sebab Allah luaskan rezeki itu kalau kita hijrah. Hijrah itu bagian daripada Allah luaskan rezeki. Makanya banyak pedagang dari dulu ke dulu, dari zaman ke zaman itu hijrah mereka orang. Mencari kehidupan yang lebih baik, dan subhanallah Allah berikan kehidupan yang lebih baik kepada mereka semua. Aglab umumnya orang-orang yang hijrah itu Allah berikan kelebihan, kehidupan yang lebih baik daripada tempat asalnya. Itu salah satu manfaat daripada kita berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Wabil khusus berpindah dari tempat ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan utlubu ilma walau bisain, kata Rasulullah, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini riwayat hadis. Dikatakan kelanjutan hadis itu
fa inna talaba ilma faridatun 'ala kulli muslim. Lanjutan hadis itu adalah karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah perkara yang diwajibkan atas setiap muslim. Hadis ini riwayat siapa? Hadis ini riwayat akhrajal Imam Baihaqi di dalam kitab hadis Su'aibul Iman. Begitu juga Ibnu Abdul Bar di dalam kitab hadis Jami'ul Bayanul Ilmi. Dikatakan dari hadis siapa? Min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Riwayat hadis daripada Anas bin Malik. Imam Baihaqi, ulama hadis, beliau mengatakan apa? Hadza hadisun matan masyhur wa isnadu dhaif. Ini hadis matannya masyhur. Bahkan sampai sekarang pun kita mengenal hadis ini. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Rata-rata kita paham, pernah mendengar riwayat hadis ini. Tapi beliau katakan isnaduhu dhaif. Sanad riwayat hadis ini dhaif, lemah. Tapi ingat, walaupun hadisnya lemah, perawinya lemah, sanad hadisnya lemah, tetap hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawinya saja, ulama yang meriwayatkan saja, ulama mengatakan hadis itu lemah. Tapi tetap hadis yang dikategorikan dhaif adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari hadis dhaif kufur. Mengingkari hadis dhaif yang lemah kufur. Kenapa? Karena sama saja mengingkari hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah, satu dalil di dalam satu hukum. Karena hadis dhaif ini katakan ulama. Tapi di dalam suatu amaliyah itu diperbolehkan. Wabil khusus anjuran untuk menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah katakan tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kalau ulama rahimullah, qala Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan apa? Riwayat hadis ini menjelaskan riwayat hadis ini. Qal as-Sinun iglimun ba'idun min ab'adil mawadhi. Cina di zaman Rasulullah di negeri Arab adalah kota negara yang sangat jauh tempatnya. Qalilun minan nasi man yasilu ila li ba'dhihi. Sangat sedikit orang yang bisa sampai ke negeri Cina di zaman tersebut. Jadi negara, kota, negeri yang sangat jauh di zaman tersebut untuk bisa didatangi oleh pelaut-pelaut Arab, bangsa Arab pada saat itu, ada salah satunya negeri Cina. Terkenal pada saat itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan utulba ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri yang sangat jauh itu Cina. Ini katakan. Bukan berarti ilmu itu ada di negeri Cina, enggak. Tapi tempat yang sangat jauh yang sulit untuk didatangi. Bahkan kalau tempat itu yang jauh yang sulit didatangi, di situ ada ilmu syariat, pergi ke sana untuk menuntut ilmu. Ini katakan. فَإِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَطْلُبَ عِلْمَ وَإِنْ كَانَ فِي هَذَا الْمَحَلِ بَعِيدٍ فَكَيْفَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَلْحُقُ فِي طَلَبِهِ كَثِيرٌ مَعْنَى وَلَا مَشَقَّةٌ كَثِيرَةٌ. Lalu Imam Al-Haddad beliau mengatakan apa? Jika diwajibkan terhadap seorang muslim untuk menuntut ilmu walaupun ke negeri yang sangat jauh, bagaimana tidak diwajibkan bagi seorang muslim yang hidup di antara para ulama dan tidak ada kesulitan bagi dia untuk menuntut ilmu dan tidak ada biaya bagi dia untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kita saat ini di kota Palembang, kita yang ada di kota Palembang ini ulama banyak, majelis taklim banyak. Masyaggah apa, kesulitan apa sehingga kita tidak mau menuntut ilmu? Kesulitan apa sehingga kita tidak memahami syariat, tidak memahami tata cara salat yang benar, tidak memahami hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama rahimahullah, berkata para ulama rahimahumullah, innar rahla fi talabil ilmi imma fardhu ain idza lam yajid fi baladi man yu'allim. Ulama mengatakan menuntut ilmu, berangkat untuk menuntut ilmu itu ada hukumnya. Terkadang hukumnya fardhu ain. Hukumnya fardhu ain bagi siapa? Bagi orang jika di tempat tersebut tidak ada orang yang mengajarkan ilmu di daerah tersebut. Seperti contoh kota Palembang tidak ada orang yang mengajarkan ilmu. Maka jika Jakarta ada, wajib berangkat Jakarta, fardhu ain. Hukumnya wajib untuk berangkat ke Jakarta.
amma mandubun mughrabun fihi idza kana li talabi ziyadah, kata ulama. Dan hukumnya sunnah jika kita banyak di daerah kita orang yang mengajarkan ilmu dan kita mengharapkan menambah ilmu tersebut, maka sunnah kita berangkat. Seperti berangkat kemana? Ke Madinah, ke Mekah, ke Hadramut, ke Yaman, ke Mesir, ke Sudan, ke Turki, kemanapun tempat. Untuk apa? Ziyadah, menambah ilmu. Maka hukum sunnah berangkat tersebut, berangkat untuk menuntut ilmu. Wa idza wajaba al-insan an yushafir li tafaqquh fid din fa kaifa la yata'ayyanu ala man nasha' bain ulama salihin. Jika diwajibkan bagi seseorang untuk berangkat memahami agamanya Allah, bagaimana tidak diwajibkan atas mereka yang hidup di antara para ulama dan orang salihin? Wa udrillahu indallah rabbil alamin. Hujjah apa, udzur apa jika kita dihadapkan kepada Allah sehingga kita tidak memahami agamanya Allah? Apa yang mau kita sampaikan kepada Allah? Udzur apa sehingga kita tidak paham wudu yang benar, sehingga kita tidak paham salat yang benar, sehingga kita tidak paham agama? Mau sampaikan apa, hujjah apa, dalil apa, alasan apa kepada Allah sehingga kita tidak memahami agamanya Allah? Masya Allah, kita semua akan di pengadilan Allah. Tidak ada satupun di antara kita kecuali akan dihakimi oleh Allah, dan Allah pasti akan menanyakan kepada kita ketidakpahaman kita terhadap agamanya Allah, ketidakpahaman kita tentang syariat yang dibawakan oleh Rasulullah. Pasti. Lalu jawabannya bagaimana? Alasan apa yang akan kita sampaikan kepada Allah sehingga kita tidak paham? Tidak ada ulama, tidak ada yang mengajarkan. Faman ahmala ilma waradila bi jahlil wal amma fa huwa jahilun magrurun ghadgaratul hayatud dunya wa gharallahu bil gharur. Barang siapa yang menganggap remeh tentang ilmu dan ridho merelakan kebodohan terhadap dirinya, ketidakfahaman agama terhadap dirinya, kebutaan terhadap ilmu syariat, fahuwa jahilun maghrur, kata ulama, maka dia adalah orang yang bodoh, yang tertipu. Waqad gharat hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan tipuan dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Qala sayyidina al-imam Qutbil Abdullah bin Al-Haddad, yang bagi li insan an la yastajir makan. Beliau Imam Al-Haddad mengatakan tidak selayaknya seorang muslim itu mantap di tempatnya. Bal yashil fil ardi, pergi keluar kota, pindah, la'allahu an yara akmal minhu, supaya dia bisa melihat ada orang yang lebih sempurna dari dia, fayaktadi bih, dan dia bisa mengikuti orang yang lebih sempurna dari dia. In gadara ala dalika, jika dia mampu, wa syahidul hal waqid, dan membantu dia urusan di dalam keadaan dia dan waktunya. Aw yara mu'tabiran, kalau dia berangkat dia melihat suatu iktibaran pelajaran, mu'tabiran bih, dia bisa belajar dalam pelajaran tersebut. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Bahkan di dalam Imam Syafi'i mengatakan apa? Tagharrab anil autani fi talabil ula wa safi fa fil asfar khamsul fawaid. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berangkat dengan tujuan untuk mencari kemuliaan, maka di dalam berangkat itu dia akan mendapatkan 5 faedah, 5 manfaat bagi diri dia. Yang pertama, Pak, tafarrujul ham, dia akan dilepaskan kesusahan oleh Allah, kata Imam Syafi'i. Makanya ada bahasa-bahasa budak zaman sekarang ini kalau ngomong healing, itu menghilangkan kesusahan. Kalau kita dhayiq, sempit, ada kesulitan, coba berangkat. Insya Allah berangkat itu akan menghilangkan kesusahan bagi diri kita. Waktu sabil ma'isyah, dalam berangkat Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan ma'isyah, kehidupan yang lebih baik. Wa ilmun, dengan berangkat kita akan menambah ilmu. Wa adabun, dan dengan berangkat kita pun akan menambah adab, akhlak yang lebih baik. Wa irtiga, dikatakan wasahbatul majid, dan dengan berangkat kita akan mendapatkan kawan-kawan yang baru.
faedah yang Allah berikan kepada orang yang berangkat. Terlebih-lebih berangkat itu menuntut kemuliaan, menuntut ilmu. Dan bahkan kita rasakan hal itu. Ana di tahun 2000 berangkat ke negeri Yaman di Hadramaut. 2006 balik. Di Yaman ternyata Masya Allah, di kota Tarim tempat ana berangkat itu kotanya para ulama, sehingga kehidupan ulama di situ luar biasa. Bayangkan saja, bayangkan pasar itu para ulama semua yang hadir. Kalau masuk waktu zuhur, sholat zuhur, itu pasar itu tutup sama koran, bukan tutup tokonya, tutup sama koran, ditutupin batu. Zuhur langsung pergi ke mana? Tidak dijago. Itu kota Tarim itu. Bayangkan, Masya Allah. Di pasar kita akan sering lihat orang-orang baca Quran. Di pasar kita akan sering orang-orang baca kitab kuning, membahas masalah-masalah. Di pasar sama-sama orang pasar. Masya Allah. Di sana pasar Sugun Nisa, pasar khusus perempuan, nggak ada laki-laki yang masuk pasar itu. Kita di pasar lanang itu beli sayur, nggak ada yang belanja betino. Jadi kalau beli sayur, beli ikan, itu lanang galo, dah katik betino. Pasar betino itu pasar apa? Baju, peralatan kecantikan, itu Sugun Nisa nam, pasar perempuan. Pisah. Masya Allah. Semuanya mereka mengamalkan sunnah. Hari kedua bulan Syawal, Ramadan, malam hidup ramai Masya Allah. Kemudian Lebaran, besoknya sepi lagi langsung puasa sita Syawal. Satu kota Tarawih, Masya Allah. Kehidupan ibadah yang luar biasa. Di jalan-jalan nggak ada orang teriak-teriak. Kenapa? Akhlak yang tidak baik. Sehingga ketika kita hidup di sana, adab kita, perilaku kita pun mengikuti mereka orang, sehingga kita mendapatkan perilaku-perilaku yang baik. Masya Allah. Coba lihat kota Tarim, kota di negeri Yaman. Masya Allah. Terjadi perang saat ini Yaman. Kota Tarim, seakan-akan orang di Tarim itu tidak pernah tahu adanya perperangan. Bayangkan, damai hidup mereka orang. Faedah yang luar biasa kita dapatkan di sana. Tarbiyah bukan hanya dari pondok, dari guru, tapi tarbiyah dari lingkungan, pendidikan dari lingkungan yang mendidik kita orang. Masya Allah, luar biasa. Negeri yang penuh kenikmatan bagi mereka yang ingin mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna gil min asfariz dhillu wa mihnatu wa qatal fayafi wa artibal syada'id famatul fata khairul lahu min hayati ya'ishu biha bainal baini washin wa hasidin. Jika ada yang mengatakan, berangkat itu susah, kata Imam Syafi'i. Jika ada yang mengatakan, kata Imam Syafi'i, berangkat itu penuh kehinaan, berangkat itu penuh kecobaan, berangkat itu meninggalkan kerabat, keluarga, berangkat itu penuh dengan kesulitan, maka katakan kepada orang itu, kata Imam Syafi'i, fa mautul fata khairul lahu min hayati. Matinya seorang pemuda lebih baik dia hidup dengan kebodohan. Yaisu bihama bainal wasyi wa hasidin, dibandingkan dia hidup dengan kebodohan dan penuh kehinaan karena kebodohan yang dia miliki. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ikhwan, kalau berangkat baik kita dianjurkan untuk menuntut ilmu, bagaimana? Kita yang di sekitar Palembang ini banyak ulama, banyak ustaz, masjid kita Baitur Rahman rutin dengan majlis ta'lim. Anda lihat tadi jadwal-jadwalnya, subuh ada, zuhur ada, tinggal tidak datang mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah. Ini yang akan kita, ketika kita memahami syariat ini, nanti setiap apa yang diberikan oleh Allah, nanti ada alasan hujah yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Syi'bi rahimahullah, Imam Syi'bi termasuk daripada tabi'in, alamat tabi'in, termasuk ulama di zaman tabi'in. Imam Syi'bi yang bernama Abu Amr Amir bin Syarahil, yang lahir di tahun 27-28 Hijriah,
wafat di tahun 104 Hijriah. Adraka hamsami'ati minas sahabah, menemui 500 para sahabat radhiyallahu anhum. Wa kana yustatta was sahaba mutawafirun, dan beliau sudah memberikan fatwa sedangkan sahabat pada saat itu masih ada. Maraitu ahadan a'lam min asy-syi'bi, sampai qala al-makhul, ulama di zaman tersebut beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang alim melebihi Syi'bi. Sakit alimnya ulama Syi'bi rahimahullah. Beliau katakan apa? Lau safar rajulun minasyam ila aqsal yaman fi kalimatin tadullu ala al-huda aw taruddu an ar-rada fakana syafar dha'ian. Ini katakan, jika ada seorang berangkat dari negeri Syam ke ujung negeri Yaman untuk mencari satu kalimat yang mengarahkan dia kepada Allah, atau satu kalimat yang mencegah orang untuk berbuat kehinaan, maka nasyafar dha'i, maka safar yang dia lakukan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Bayangkan, jika kita berangkat dengan tujuan yang baik, insya Allah berangkat kita tidak akan sia-sia. Makanya penting bagi kita yang sering berangkat, baik itu mencari maisha, mencari usaha atau hijrah, pasang niat yang baik, karena niat yang baik itu akan menghantarkan kebaikan. Ketika putranya Imam Ahmad bin Hambal hendak hijrah, lalu dia datang kepada ayahnya meminta nasihat kepada Imam Ahmad bin Hambal. Apa satu nasihat yang diberikan oleh Imam Ahmad bin Hambal kepada putranya tersebut? Maka niatul khair ja'allahu fi kulli syai'in khair. Selagi kau dalam keadaan mempunyai niat yang baik, maka Allah akan jadikan segala sesuatu kebaikan untuk kau. Rahimannu rahimakumullah. Wa qala Syekh bin Rajal rahala masyhur ila Basra fi tasbir ayat faqila innal ladzi yufashshiru har ila Syam. Imam Syi'bi beliau menceritakan tentang Imam Masyruq, seorang ulama. Beliau mengatakan Masyruq ini pergi ke negeri Syam mencari orang yang mengerti tafsir ayat yang Allah turunkan kepada dia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut kenapa pergi ke Syam? Maka dia susul orang itu ke negeri Syam hanya untuk memahami satu ayat di dalam tafsiran ayat tersebut. Pergi hanya untuk mencari ayat. Bahkan qala Ikrimah, beliau mengatakan di dalam ayat Quran, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih, dan orang yang keluar dari rumahnya hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Ini ayat turun terhadap seorang sahabat yang pergi dari rumahnya hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka kalau Ikrimah beliau mengatakan talabtul isma hadzal rajul, aku mencari-cari nama orang ini yang keluar dari rumahnya menuju hijrah karena Allah dan Rasulnya. Berapa lama dia cari keliling dunia di zaman tersebut? Pada saat itu cari 14 sana. Aku mencarinya selama 14 tahun. Hatta wajadtu, sampai aku temui nama sahabat tersebut. Siapa namanya? Damrah bin Hubaib radhiyallahu anhu. Bayangkan, hanya ingin mencari satu nama saja. Berapa lama? 14 tahun. Hanya ingin mencari satu nama sahabat yang turun ayat Quran karena sebab beliau. 14 tahun, ikhwan. Makanya radhiyallahu anhu, penting bagi diri kita untuk menuntut ilmu semampu kita, wabil khusus kita di negeri Palembang. Jangan sampai kita sia-siakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, masjid kita adalah wasilah, perantara yang Allah berikan kepada kita. Ini suatu nikmat yang agung, bukan nikmat biasa, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Di tempat kita, di masjid kita ada wong-wong yang bisa mengajarkan kita ilmu agama. Ada orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana tanya amantum, apakah kita duduk dalam majlis ini kebetulan? Apa majlis ini terjadi karena diundang? Apakah majlis ini karena pengurus yang membuka? Apakah majlis ini kita yang buat? Bukan, ikhwan. Kita hanya hamba Allah yang Allah berikan taufik untuk kita buka majlis ini.
Tidak ada yang namanya kebetulan. Apakah kebetulan antum gawe di sini dekat, sholat di sini sehingga bisa duduk dalam majlis ini? Apakah antum kebetulan duduk rumahnya dekat sini sehingga bisa hadir dalam majlis? Bukan, tidak ada kebetulan. Yang ada alamat qadarullah, yang ada atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Apa kata Rasulullah? Man yuridillahu bi khairan yafaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah berikan pemahaman dalam agama. Artinya riwayat balikan dari makna ini, jika Allah tidak inginkan kebaikan kepada hamba tersebut, artinya Allah akan jauhkan dia dalam agama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jika kita ini adalah orang yang sulit untuk duduk dalam majlis taklim, ada kemungkinan ya Allah tak keinginan untuk kita jadi baik. Ada kemungkinan ya Allah tak inginkan kita menjadi orang-orang yang dekat sama Allah. Kenapa? Karena Allah sulitkan kita untuk duduk dalam majlis taklim. Allah sulitkan kita untuk kita bisa memahami agamanya Allah. Allah tutup hati kita, Allah timbulkan kesombongan kepada diri kita sehingga kita menganggap remeh majlis taklim, sehingga kita menganggap remeh ilmunya, sehingga kita menganggap remeh orang yang punya ilmu, sehingga Allah tidak inginkan kebaikan kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pernah dalam suatu riwayat ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, lalu ada 3 orang. Yang pertama melihat ada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berpaling. Yang kedua melihat ada majlis Rasulullah karena tidak kelemahan duduk dia di belakang. Yang ketiga lihat ada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bergegas untuk duduk depan. Setelah bubar majlis tersebut dan para sahabat melihat kejadian itu, lalu Rasulullah SAW ngomong sama sahabat, tahukah kalian ada 3 orang tadi yang datang majlis kita orang? Ya Rasulullah. Yang pertama melihat ada majlis Rasulullah, ada majlis, kemudian dia berpaling, langsung lari. Maka ketahuilah kata Rasulullah, ketika dia berpaling majlis tersebut, maka sesungguhnya Allah pun berpaling dari diri dia. Ketika dia tak pengen duduk majlis taklim, sesungguhnya bukan dia yang tak pengen duduk majlis taklim, tapi Allah tak menginginkan dia duduk dalam majlis taklim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah tak menginginkan. Allah tak menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Yang kedua, ketika duduk majlis taklim malu-malu, tak kelemahan, sesungguhnya Allah pun malu untuk menolak dia, memberikan kebaikan kepada dia. Lalu yang ketiga duduk majlis, dia lihat ada majlis taklim, lalu dia mendekat duduk di depan, sesungguhnya dia sudah mendekatkan dirinya, zatnya Allah kepada diri dia. Sesungguhnya Allah mendekatkan zat Allah kepada hamba itu. Artinya Allah yang memberikan hidayah kepada dia, menginginkan kebaikan kepada dia sehingga dia duduk dalam majlis taklim. Sama yang kita duduk dalam majlis taklim ini. Kita yang duduk dalam majlis taklim ini, ikhwan, bukan karena kita menginginkannya, bukan. Kita duduk dalam majlis taklim ini murni Allah memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan kemampuan kepada kita, menginginkan kebaikan kepada kita sehingga kita bisa duduk dalam majlis taklim ini walaupun mendengarkan majlis taklim ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majlis ini adalah orang-orang yang senantiasa diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan kita senantiasa pandai bertakwa kepada Allah, pandai menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta sama Allah untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita dari kaum musliman, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang-orang yang pernah kita zalimi atau yang zalim kita dari kaum musliman. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, يا الله بحسن الخاتمة في خير والعافية. اللهم ارزقنا فهم نبيين حفظ المرسلين شرعة الحملة المقربين. اللهم أعذنا بعلمي زينا بحلمي أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma'adlakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.